Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Happy weekend sebelumnya, selamat malam minggu buat kalian semua. Aku nggak lupa hari ini. Sekarang setiap Sabtu aku pakai alarm. Oke, kita misteri reading ya. Sebelum reading, kita ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Taruh di sini lilinnya. Malam ini kita pakai 7 chakra ya, supaya minggu ini chakra kalian cleansing. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks, tips, juga aku ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong dicek dalam menyikapinya ya. Karena ini energi banyak orang. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga silakan klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Kita cek dulu energi kamu dan dia. Konektor antara kamu dan dia di sini ada Knight of Pentacle. Hubungannya slow motion. Hubungannya keseringan jedah. Ya, jadi jalan, istirahat dulu, jalan lagi, istirahat lagi. Agak lemot hubungan kalian. Energi dia di sini ada Wheel of Fortune. Ya, saat ini lagi mencari keberuntungan. Ya, ada keinginan untuk memiliki satu hubungan lagi. Nggak tahu itu kepada kalian atau kepada siapa, tergantung tema nantinya. Yang jelas pengen punya satu hubungan yang solid, hubungan yang romantis, pengen memiliki pasangan. Kalaupun sudah punya pasangan mungkin pengen lagi. Oke, kemudian sini ada Two of Wands ya, lagi dihadapkan dengan situasi pilihan, lagi banyak juga mengapresiasi diri atau merawat diri, mempercantik diri, memperganteng diri kalau yang cowok ya. Kemudian di sini ada Ten of Pentacles, lagi mengejar pencapaian target value, lagi mengumpul reward dalam diri dia. Ya, ini juga ada energi pengen merayu seseorang lagi. Aku rasa ke kamu nih. Ada kenangan masa lalu yang mungkin saja dia masih ingat, nggak tahu apakah buka kancing baju, buka resleting. Oke, energi kalian di sini ada Four of Pentacles. Lagi menikmati pencapaian target value ya. Apa yang sudah kalian capai, sini kalian lagi mencoba untuk menikmati sepuas-puasnya. Self reward sedang kalian besar-besarkan. Apakah lagi rajin shopping, check out Shopee, Tokopedia atau apapun, atau memang lagi senang belanja sesuatu untuk menyenangi diri kalian sendiri. Kemudian ada The Tower. Ada shocking moment yang pernah terjadi tapi ingin kalian lupakan di sini. Artinya shocking moment ini buat kalian mungkin ya udahlah, ada masa lalu mau bilang apa gitu. Ya. Oke, kemudian sini ada Knight of Wands. Ada energi berupaya untuk move on, berupaya untuk menemukan energi cinta baru. Ya nggak tahu apakah ke orang lama atau ke orang baru. Yang jelas ada ingin melakukan suatu perubahan terhadap energi ya. Energi itu bisa siapa aja, tapi diperbarui juga itu.
Oke, kita lihat apa yang pernah, sedang, atau apa nih koneksi kalian berdua. Kalian kalau mau japri aku yang mau reading, tolong ya pakai halo mami, hai mami gitu deh kalau malas berbahasa basi. Jangan P itu apa? Aku tanya. Ini udah bukan zaman BlackBerry atau apa yang zaman dulu kalau P itu langsung keluarnya ping gitu. Kalau P salah tanggap nanti mami pikir pala lu peang apa gitu kan. Kemarin juga banyak yang nanya kok reading 2 kali. Enggak 2 kali sebenarnya, yang satu itu udah memang siap dari malam sebelumnya, tapi sepertinya internet di tempat aku nggak beres ya, jadi baru bisa ininya pagi. Cuman kalau pagi itu kan kalian lagi sibuk kerja, maka sengajalah aku postnya di maghrib gitu. Terus apalagi yang kalian tanya kemarin, ini readingan yang udah lama ya diposting lagi. Nggak pernah, mami nggak pernah posting readingan lama. Mending nggak usah reading daripada cuman mau ngisi konten tapi nggak bikin readingan ya. Jadi nggak pernah readingan mami, pasti selalu baru. Nggak percaya, bongkar aja satu persatu. Kartunya pasti beda-beda, lilinnya beda, ritualnya beda, kalimatnya juga pasti beda. Kalian ini ya ada aja bikin gerem. Cubit baru tahu. Energi kamu sama dia di sini bottom of the deck ada passion, desire, head attraction, chemistry. Punya chemistry yang kuat. Passion, tapi ketertarikan secara gairah, secara fashion. Jadi ini adalah hubungan dewasa ya, yang terjadi ketertarikannya. Kemudian sini ada ego. Focus on material thing, action from a place of fear ya. Ini ada ketakutan dari masa lalu yang berimpact di masa sekarang sehingga menimbulkan yang namanya ego, menimbulkan namanya fokus hanya dengan apa yang menjadi keinginannya, entah ini uang, entah ini hasrat atau hal-hal lain ya. Artinya mungkin dulu-dulunya dia nggak pernah berada di titik saat ini, ketika sekarang kalap mata. Kemudian ada clarity, ada clear thinking, meditate. Ini hubungan kamu sama dia membuat kamu melakukan banyak kesadaran. Ya, mungkin jadi belajar tentang healing, belajar tentang meditasi, belajar untuk menenangkan diri dari situasi-situasi yang kalian hadapin. Kemudian ada illusion, everything is not as secret. Ada hubungan yang dirahasiakan, ini juga ada hubungan yang masih terbawa ilusi sampai sekarang. Apakah ini adalah dari orang-orang yang berada di kubu halu, masih suka mengenang ilusi-ilusi yang pernah berlalu sama dia. Kemudian di sini juga hubungannya ada sesuatu yang terlihat padahal nggak sebenarnya seperti itu. Apakah dia mengaku orang kaya, ternyata enggak. Apakah dia mengaku begini, ternyata tidak seperti itu. Jadi yang terlihat, yang disampaikan itu tidak sebenar-benarnya nyata. Kemudian ada soulmate, strong connection, romance, friendship. Ada beberapa yang hubungannya berjalan karena adanya friendship, komunitas juga bisa, atau reunian. Ini ada energi soulmate antara kamu sama dia. Makanya di sini ada strong connection. Jadi mungkin hubungan ini masih mondar-mandir ya, Ai. Kemudian ada toxic, di sini ada hubungan beracun. Racun. Ada codependency, addiction, karmic controlling ya. Toksiknya mungkin seseorang ini masih memiliki codependency atau adiksi yang kurang baik, entah ini terhadap hubungan kalian ataupun terhadap dirinya sendiri. Ya, punya kecanduan atau punya kebiasaan yang berulang-ulang yang sulit untuk dia tinggalkan, apapun itu bentuknya. Karmic relationship, controlling, terlalu banyak mengontrol, terlalu banyak mengatur dalam hubungan kalian. Itu dia. Aku minum dulu bentar, aku baru selesai baca Cancer tadi. Oke, kita lihat dari tarotnya. Satu. Apa ini? Ada 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian sini ada 2 of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Wheel of Fortune, ada 2 Wheel of Fortune. Kemudian di sini ada Ace of Wands,
Aries, Leo, Sagittarius. Fire sign kuat sekali dalam slide pertama ini. Aku ngeliat ini hubungan yang perjuangannya panjang, ya. Ada harapan yang kamu letakkan dalam hubungan ini karena sepertinya kamu menginginkan dia adalah menjadi the one-nya kamu, atau dia menjadi orang terakhir. Meski dia bukan cinta pertama kamu, tapi kamu pingin dia jadi orang terakhir. Itu, ya. Jadi pengharapannya besar. Sementara yang terjadi dalam hubungan kalian adalah konflik. Selalu terjadi konflik satu sama lain karena entah ini kelabilan dalam diri dia, ya, atau ketidakstabilan dalam kehidupan dia. Ketidakstabilan banyak, apakah tidak stabil masalah finansial, ya, tidak stabil memang masalah emosi, mental, atau ketidakstabilan hal-hal lainnya. Itu. Cuman di sini kalau aku lihat ini hubungannya memang banyak rencana-rencana yang mungkin saja sudah kalian lakukan, bahkan ada yang mungkin udah sampai pre-wed kali ya, udah pre-wedding, udah ini, udah itu. Yang jelas ada sesuatu yang udah tinggal sedikit aja lagi terjadi, ternyata bisa nggak jadi, bisa jadi gagal, atau tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Karena apa? Belum memiliki satu keyakinan atau keteguhan hati untuk menetapkan bahwa kamu itu mau dijadikan apa dalam hubungan ini. Ditambah satu sisi di sini memang ada situasi third party, masih ada pilihan. Ini ada sesuatu yang mungkin kamu nggak sangka-sangka, yang kamu lihat selama ini. Mungkin dia single, dia bisa jalan sama kamu ke sana ke sini, seperti seolah-olah memang dia adalah seseorang yang bebas, free. Padahal kamu nggak tahu apakah di kampungnya, apakah di tempat lain, atau LDR-nya mungkin, atau virtualnya dia menjalin hubungan. Ya, ini yang mungkin tanpa sengaja kamu ketahui, atau tanpa sengaja pelan-pelan dia sendiri yang memutuskan karena memilih yang satunya. Ini tentang controlling yang besar. Dia juga orang yang pesimis, atau orang yang gampang sekali down, ya. Jadi kalau ada masalah dikit kayak nggak bisa memisahkan antara masalah yang dia hadapin, entah itu di kantor, tempat kerja, atau di pertemanannya, kamu keseret-seret ke bawah-bawah. Jadi orangnya mood swingnya juga lumayan tinggi. Controllingnya juga besar, egonya juga besar, gengsinya juga besar, kata-katanya juga, ucapan-ucapannya terlalu tinggi. Padahal sebenarnya mungkin bukan di situ. Pengalaman yang dia alamin selalu dijadikan satu andalan dalam konflik yang terjadi sama kamu. Aku tuh udah lebih berpengalaman, aku tuh sudah lebih dari kamu, aku tuh sudah begini, sudah begitu. Ya, even di sini mungkin ada yang menaikkan kamu, meninggikan kamu, tapi akhirnya menjatuhkan. Dalam artian apa? Mungkin dia menganggap kamu adalah seseorang yang lebih, tapi sebenarnya orang yang bisa dibodoh-bodohin, atau bisa tunduk di bawah tangan dia atau diri dia. Tunduk di bawah apa sih? Tunduk di adab inilah ya, pribadi diri dia gitu. Susah banget nyebutinnya. Kemudian hubungan ini kalau yang aku lihat masih dalam situasi muter-muter. Kompasnya suka rusak ini. Kompasnya masih kesana kemari, masih pengen ini, masih pengen itu. Ditambah lagi di sini juga, ya mungkin dia memang menginginkan sesuatu yang menguntungkan dalam diri kamu. Apa sih yang membuat dia merasa beruntung dari diri kamu? Silakan kamu gali sendiri, kamu yang tahu apa sih keberuntungan yang kamu berikan kepada dia. Uangkah, sekskah, ya, pengetahuankah, linkkah, posisikah, jabatankah, atau hal-hal lain. Karena dia melihat ada potensi wheel of fortune yang ada di dalam diri kamu. Ada cahaya besar yang dia lihat di dalam diri kamu. Walaupun sebenarnya di awal dia menginginkan hubungan ini adalah satu bentuk keseriusan, tapi berjalannya waktu sepertinya aliran darah dia mengalir lebih deras daripada pikirannya. Artinya berubah, ya. Kalap mata tadi kuat banget dalam energi ini. Awalnya terlihat baik, awalnya tulus, ya. Lama-lama jadi modus di sini kalau aku lihat. Orangnya suka tebar pesona, orangnya masih suka gampang grow up sana, grow up sini. Ya, suka menanam sana, menanam sini, atau memang dia senang bercocok tanam. Canda. Artinya kayak dia gampang banget deh memulai satu hubungan, walaupun tadinya awalnya cuma kenalan atau apa. Ingat ya, kita semua ini kalau bisa jangan terlibat dengan yang namanya reunian, kenalan sama orang baru. Sekuat apapun kadang-kadang kita mengatakan aku setia, tapi nggak bisa. Tetap aja kadang-kadang ujung-ujungnya luluh. Kadang-kadang ada ujungnya pengen coba-coba, pengen penasaran, mumpung ada yang suka dicoba aja, akhirnya bablas. Itu kenapa kita semua itu harus mengendalikan diri untuk tidak terkoneksi dengan banyak orang. Itu salah satunya adalah perselingkuhan, ya.
Karena zaman dulu sama zaman sekarang beda. Mungkin waktu sekolah kalian terlihat kayak yang cupu-cupu banget gitu kan. Begitu sekarang udah punya apa ya, banyak skincare segala macam, lihat udah glowing. Kamu kok lebih cantik, lebih ganteng sekarang. Udah deh. Ya, dari mata turun ke hati akhirnya. Kalau mami kebalikannya. Ketemu di reunian kok makin jelek lo sekarang. Makin tua makin jelek, nggak rawat diri ya katanya. Emang. Oke, kemudian sini ada Ten of One, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Nine of One, Aries, Leo, Sagittarius. Kenapa ini fire sign berjatuhan, berguguran? Kemudian ada Magician, ya. Tuh kalian berdealing sama orang yang masih banyak beban hidup, beban pikiran, ya artinya mungkin dia adalah tulang punggung keluarga mungkin, atau memang ada beban-beban hidup yang harus dia selesaikan. Beberapa mungkin terkoneksi dengan orang yang banyak utang, jadi dia harus menyelesaikan utang piutangnya. Itu masih recovery, belum beres. Jadi ketemu kalian tuh tidak dalam keadaan yang settle atau siap. Jadi kalau kalian menawarkan minta dilamar atau gimana, boro-boro mau ngelamar kalian dengan persiapan uang mungkin entah berapa puluhan juta, ratusan juta. Kadang-kadang hidupnya aja masih keteter. Itu ya. Mungkin terlihat punya mobil, punya ini, tapi nggak tahu itu kredit semua atau gimana. Itu ya, Ai. Kemudian sini ada Seven of Swords, ya. Ini lagi rancuh nih orang ini, ya, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian sini ada Hierophant, Taurus. Ada lagi satu Devil. Tuh. Lagi gerah sebenarnya kalau aku lihat. Sebenarnya dia lagi pengen benar-benar ninggalin kamu nih. Pengen pergi, benar-benar pergi. Tapi kayak masih ada energi ngintip-ngintip. Masih kayak ada energi risih. Ada beberapa di antara kalian readingan ini koneksinya pakai magic ya kalau aku lihat. Mungkin ada guna-guna pelet, melet-melet. Atau ya menggunakan afirmasi-afirmasi khusus seperti itu. Supaya kamu mungkin sulit lupa dia atau gimana. Ya, atau jangan-jangan kamunya yang gitu ke dia. Makanya di sini aku lihat sih dia yang lagi kesulitan ngelupain kamu, tapi dia ini lagi berusaha keras. Ya, berusaha keras untuk meninggalkan kamu, berusaha keras untuk maju, untuk move on, untuk melanjutkan kehidupan, tapi kayak menderita perasaannya. Ya. Kayak mau lari tapi noleh lagi ke kamu. Sini kayak mau tinggalin kamu, nggak peduli deh, biar aja sekarang kalaupun hidupku penuh dengan beban ya udah resiko sendiri, konsekuensi sendiri. Tapi energinya ngintip-ngintip lagi, noleh-noleh lagi, walaupun dia udah membuat batasan besar antara kamu sama dia, tapi energi rasa penasarannya terhadap diri kamu besar sekali. Ya, it's mean artinya udah sengaja nih menutup diri, udah blokir diri ya, bukan blokir sosial media aja. Blokir itu nggak semua secara harfiah. Jadi kayak tapi masih ngintip lagi, lihat lagi, mencoba untuk tenang, untuk berbagai cara lupain kamu. Ya, jadi Hierophant dia. Kadang-kadang healing sendiri atau healing belajar dari yang lain, atau dia punya mentor, ada orang mungkin yang dia tuakan yang bisa membantu untuk melupakan kamu, tapi nggak bisa. Ujung-ujungnya balik lagi pikirannya ke kamu. Makanya kesal sendiri, ya, marah sendiri, emosi sendiri dengan sesuatu yang sedang dia upayakan ditinggalkan tapi kayak nggak berhasil. Itu Oke, bottom of the deck energi kalian di sini ada Eight of Pentacles, sedang memperbaiki. Aku nggak tahu apa yang sedang kalian perbaiki. Perbaiki diri kah? Perbaiki perekonomian kah? Atau kalian pengen hubungan ini diperbaiki lagi kah? Tunggu aja. Ya, karena aku lihat energi orang ini memang lagi kesulitan dalam melupakan diri kamu. Ya, jadi temanya apa? Tak bisa melupakan kamu sekuat apapun dia mencoba. Cie. Gitu ya. Bener gak sih? Oke, kita lihat ya alasan atau apa sih yang membuat dia nggak bisa lupa sama kamu tuh apa? Sampai mau dilepas aja kok kayak balik lagi, ketarik lagi. Apa yang tidak bisa dia lupakan dari diri kamu? Aku semua yang ganteng, yang cantik. Aku punya kucing satu tuh lucu, ada yang jantan. Kalau dipanggil Babang Ganteng, dia bisa senyum, Babang Ganteng, senyum. Apa yang membuat dia nggak bisa melupakan kamu? Wheel of Fortune, the wheel. Ya, artinya
keberuntungan yang kamu berikan kepada dia itu tidak bisa dia lupakan. Ini artinya kalian banyak yang menjadi support system buat dia. Artinya dia punya ketergantungan secara finansial, walaupun nggak semua ya, punya ketergantungan secara finansial terhadap diri kamu, ya. Kemudian sini ada Three of Pentacle. Yang nggak bisa dia lupakan dari kamu, Virgo, Taurus, Capricorn, adalah kerja keras kamu, upaya kamu. Ya, bagaimana kamu membuat dia mungkin bangkit, bagaimana kamu mengangkat derajat dia, bagaimana kamu merubah dia dari sosok aslinya menjadi sosok yang lebih baik lagi. Kamu bukan tipe orang yang menyerah. Itu yang ada di dalam diri dia yang nggak bisa dia lupakan, di dalam diri kamu yang nggak bisa dia lupakan. Kemudian yang nggak bisa dia lupakan, Ten of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kenyamanan yang kamu berikan kepada dia, ya, kemesraan, unconditional love, atau belayan-belayan kamu nggak bisa dia lupakan begitu aja. Apalagi yang nggak bisa dia lupakan dari kamu, sekuat apapun dia mencoba. Sini ada Four of Cup, penantian. Kamu orangnya sabar, ya. Dia tahu kalau kamu itu sabar. Sejahat apapun dia, pergi gimana pun dia, mungkin kemarin-kemarin, dia tahu banget kalau kamu tuh pasti menunggu dia dengan setia atau menunggu dia dengan sabar. Makanya mungkin ya nggak ketemu orang yang serupa dengan kamu atau bisa melebihi kamu. Yang ada mungkin kalau dia macam-macam, dia kena semprot, kena usir, atau kena maki hamun sama yang baru, misalnya seperti itu. Artinya ini tentang kesabaran yang kamu milikin, ya. Yang nggak bisa dia lupakan dari kamu di sini ada Five of Swords, ya. Kamu rela menderita, kamu rela sakit, kamu rela pusing, atau yang penting dia jangan. It's mean artinya kamu lebih memprioritaskan dia daripada diri kamu sendiri, ya. Kamu tahu, mungkin dia tahu, kamu mungkin belum tentu bisa settlein semua apa yang menjadi masalah hidup dia atau masalah yang dia hadapin, ya. Katakanlah misalnya kamu tuh hidupnya mungkin jangan-jangan pas-pasan, atau kamu memang punya uang lebih tapi kamu butuh buat yang lain, tapi tiba-tiba dia butuh gitu, tapi kamu memprioritaskan dia. Atau bukan tentang uang aja, kamu mungkin janji sama teman-teman, sama keluarga, tiba-tiba dia pengennya begini-begini, akhirnya kamu bisa ngebatalin yang lain hanya untuk memprioritaskan diri dia. Selalu mendahulukan dia, nggak peduli. Kamu tuh akhirnya pusing sendiri, ya, untuk cari alasan mungkin, atau untuk mencari sesuatu yang akhirnya kamu tinggalkan hanya untuk demi dia. Itu, ya. Kita lihat apalagi yang nggak bisa dia lupakan dari kamu, sekuat apapun dia mencoba. Wah, ya. Oke, di sini ada Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Romantisme yang kamu berikan kepada dia, hadiah-hadiah kecil yang kamu berikan kepada dia, walaupun mungkin dia nggak pernah minta atau kamu nggak pernah bertanya kamu maunya apa, tiba-tiba selalu aja ada surprise yang kamu berikan kepada dia. Itu yang nggak bisa dia lupakan, ya. Kemudian sini ada King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kamu tuh punya ketertarikan sendiri yang beda, ya. Kayak kamu tuh seperti apa ya, punya power yang entah itu terlihat ataupun tidak, tapi sebenarnya itu membuat dia itu merasa terprotek ketika bersama kamu, terjaga, ya, merasa kayak diayomin lah. Ibaratnya kayak kamu adalah pembawa api obor, bahwa kamu tuh bisa menyinari dia, bisa menghadirkan sesuatu yang nggak bisa dia hadirkan gitu, ya. Kamu tuh bisa jadi seseorang yang mana di tempat dia buat bermanja ria, manja-manja sama ai aku. Oke, apalagi yang nggak bisa dia lupakan dari diri kamu. Kemudian sini ada King of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kamu itu orangnya tenang. Kamu itu orang memang memberikan kasih sayang yang penuh. Kamu itu kalau udah sayang nggak tanggung-tanggung. Langit, bumi kamu berikan semua. Meteor-meteornya juga jangan lupa, ya.
Ya, ini juga tentang kamu itu adalah dewasa menyikapi hubungan sama dia, walaupun kadang-kadang mungkin ada satu sisi dalam diri kamu tuh manja, kamu tuh masih kadang-kadang childish di mata dia, tapi ketika ada situasi-situasi genting atau serius, dia tahu kamu tuh bisa jadi orang yang lebih dewasa, kamu tuh bisa jadi tempat dia mengadu, bisa jadi kakaknya, abangnya, ibunya, bapaknya, atau kayak tempat dia di mana ngerasa dia diayomin itu. Oke, apalagi yang nggak bisa dia lupakan dari kamu? Sini ada Five of Wands, ya. Ini bukan konflik aja, Five of Wands ini. Yang nggak bisa dia lupakan ya juga salah satunya konflik sih. Kamu mungkin pintar, pintar ngorek-ngorek konflik. Tapi di sini kalau aku lihat kan kita temanya adalah dia nggak bisa melupakan kamu sekuat apapun dia mencoba. Ini tentang hal positif. Kamu itu pintar membangun. Ya, membangun pondasi. Apa tuh pondasi apa? Pondasi cinta, pondasi perasaan, atau membangun hal-hal lain, membangkitkan ketika dia terpuruk atau dia terjatuh. Tapi di mata dia juga kalian pintar ngorek-ngorek loh. Ngorek-ngorek apa yang dia sembunyikan selama ini. Pakai apa? Cangkul. Oke, kemudian sini ada The Empress. Kamu itu adalah orang yang nyamanin, membuat tenang, membuat apa ya, perasaan damai. Terlepaslah kita nggak bahas konflik apa yang terjadi antara kamu sama dia. Tapi itu kamu kayak memiliki satu energi apa ya, earth figure, mother earth, sorry ya, atau mother atau father figure. Orang yang bisa ngayomin lagi. Artinya kalian banyak berdilin jangan-jangan sama seseorang yang beda usia nih. Jauh, jadi kalian kayak ngemong bocah atau lagi ngangon bocah. Itu. Kita cek perasaan dia ya, ke kamu seperti apa. Kenapa dia nggak bisa lupa? Pasti ada perasaan lah. Perasaan dia ke kamu di sini ada Seven of Pentacles. Tuh dia pengen grow up lagi, pengen menumbuhkan rasa lagi terhadap hubungan kalian. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Four of Swords. Perasaannya ke kalian di sini kayak lagi banyak berimajinasi, ya. Pengen bisa apa nih, nyandar lagi atau baring di pangkuan dia lagi. Ini masih ada benang merah nih yang masih melilit di dalam pikiran dia terhadap diri kamu. Juga perasaannya pengen let it flow aja sih kalau yang aku lihat, mengalir ya. Perasaannya masih mengalir. Cuman kayak nggak ada pergerakan ya. Tidur dia, males, mager. Nunggu kode kayaknya sih kalau aku lihat. Nunggu kode dari kamu. Perasaannya ke kamu di sini ada King of Swords. Masih overthinking, mikirin kamu. Masih banyak ngelamun tapi banyak stalking, melihat dari kejauhan. Ya. Mengamati situasi. Karena masih ada penolakan sih kalau yang aku lihat ya. Dia tuh lagi benar-benar pengen ninggalin kamu tapi kayak nggak bisa gitu. Kok balik lagi pikirannya ke kamu. Ketarik lagi. Kayak orang lagi main tarik tambang. Ten of Swords ya, perasaannya kayak ingin menyembuhkan luka batin yang pernah terjadi antara kamu sama dia. So dia mau menyeberang ke kamu. Artinya ingin meninggalkan luka-luka, meninggalkan masa-masa kelam, atau meninggalkan perasaan-perasaan, tindakan-tindakan yang pernah melukai kamu. So aku bisa lihat dia lagi butuh tenang sih ini, ya, lagi butuh space atau jeda. Pengen ninggalin tapi kayak apa ya, sulit aja kalau aku lihat, ya. Kemudian di sini ada The Star, perasaannya ke kalian lagi banyak melakukan doa dan pengharapan, afirmasi, loa atau apapun itu. The Star juga menggambarkan perasaannya ke kamu masih ngefans sama kamu. Artinya dia masih mengidolakan kamu dan masih merasa kalau kamu adalah the best one-nya. Kamu adalah seseorang yang unggul dibandingkan yang lain. Bottom of the deck-nya di sini ada Four of Wands, energi dia pengen sukacita sama kamu lagi. Pengen diberi kesempatan, dibuka lagi pintu hati kamu, ya, pengen nyanyi, nari, artinya pengen bersenang-senang lagi bersama kamu. Itu dia ai aku. Kita cek zodiak. Inisial, nama, angka.
Oke, ada Virgo, Libra, Taurus, Cancer, Leo, Aries. Bottom of the deck-nya Pisces. Oke, inisial nama ada G, ada Z, ada Q, ada C, ada T, ada D, ada I, L, A, J, W, Y. Bottom of the deck-nya ada E. Angka yang terkoneksi ada 4, 22, 30, 24, 8, 31, 10, 13, 21. Bottom of the deck-nya 28. Kita baca buku tentang sabar paling dalam. Oke, di sini ada jika ada senyuman paling hebat adalah dia yang tetap memilih untuk tersenyum padahal ada air matanya sudah tidak mampu lagi dibendung. Kau tahu seberapa bodohnya aku ketika aku masih bertahan di sisinya padahal aku tahu ketika bersamanya hanya menambah luka dan air mata. Itu dia readingan kita malam ini, aku semua. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye.